Iya, Pak Ferdi, silakan memilih salah satu pilihan berita ini. Nomor berapa? Halo, Pak Ferdi. Nomor 2, Enji kembali bekerja. Baik, nomor 2 ya, kita saksikan sama-sama. Politikus Partai Demokrat Angelina Sondag akhirnya memenuhi janjinya untuk kembali beraktivitas sebagai anggota Dewan. Setelah sekian lama absen, Angie kembali berkantor di DPR. Ia tiba di gedung DPR sekitar pukul 10:30. Kemarin saat jumpa pers di kediamannya, Angie berjanji di depan wartawan akan kembali menjalankan tugasnya sebagai anggota Komisi 10. Meski tidak ada rapat fraksi, Angie tetap menghadiri seminar pertanian yang diadakan oleh fraksinya. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Angie absen di DPR. Menurutnya, ia telah mengajukan cuti yang disetujui oleh ketua fraksi. Saya mengajukan izin sekitar 2 minggu ya, dan itu diizinkan oleh fraksi untuk menyelesaikan inilah ya perkara hukum, dan alhamdulillah diberikan izin oleh ketua fraksi. Sementara menanggapi jumpa pers yang digelar Angie, Wasekjen Demokrat Saan Mustafa menepis tudingan pencitraan yang digalang Angie di depan publik. Tujuannya bukan untuk meminta belas kasihan, bukan untuk menggalang opini publik, tapi kan Mbak Angie kan banyak yang pertama dianggap menghilang kan, tidak aktif. Nah, Mbak Angie kan selama sampai tanggal 17 kemarin itu dia sakit. Dan kemarin dia memang 18 sampai tanggal 1 Maret kan konsentrasi untuk mempersiapkan persoalan hukumnya kan. Angie hanya berada 1 jam di gedung DPR. Sebelum acara berakhir, ia meminta izin kepada ketua fraksi untuk pulang lebih awal karena mengkhawatirkan kondisi putranya. Angie terang-terangan meminta wartawan menghormati alasan kepulangannya. Rifana Pratiwi, Edward AR, Metro TV. Pak Ferdi, silakan menanggapi. Ya, kalau melihat fenomena seperti ini ya, menurut saya ya seharusnya ya di internal Demokrat ya tanda kutip mengistirahatkan Angie lah gitu loh. Soalnya hal ini terkait dengan citra Demokrat di masyarakat gitu, Mbak. Walaupun jadi, tidak ada aturan dalam ADART ketika orang ditetapkan sebagai tersangka harus dalam tanda kutip diistirahatkan ya. Iya, soalnya kalau kita melihat seperti ini ya boleh saya katakan ya Demokrat akhirnya kena juga gitu loh. Dalam arti kita Demokrat semakin terpuruk sepertinya gitu. Jadi kalau menurut saya ya meskipun dalam peraturan di DPR meskipun sudah tersangka masih bisa kembali di DPR, tapi menurut saya itu ya agak aneh gitulah ya. Jadi saya lebih setuju dengan pernyataan Pak Saan yang mengatakan bahwa bisa saja Angie dipecat dengan ini peraturan di DPR itu gitu loh. Jadi ya seperti kasusnya Pak Pandana Mabanah diberhentikan sementara itulah. Iya, tapi sebagai salah satu petinggi dari Partai Demokrat, Angie sudah tidak menduduki jabatannya. Iya. Oke, baiklah Pak Ferdi dari Depok, Jawa Barat. Terima kasih. Selamat malam. Masih ada satu pilihan berita lagi terkait dengan hadirnya kembali Angie di gedung DPR Senayan, Jakarta. Peran Angelina Sondag dalam skandal suap Wisma Atlet mulai terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan terdakwa M. Nazarudin. Meski KPK telah menetapkan Angie sebagai tersangka, namun Angelina tetap menjabat sebagai anggota Dewan di DPR, sedangkan di saat yang sama Nazarudin langsung dicopot dari keanggotaannya di DPR kala itu pada saat awal-awal menjadi tersangka. Angie terang. Halo Mbak. Nama Angelina Sondag dahulu lebih dikenal sebagai mantan putri Indonesia dan juga selebriti di negeri ini. Namun keharuman nama Angelina Sondag saat ini berubah ketika dirinya ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka terkait kasus korupsi yang melibatkan mantan bendahara Demokrat M. Nazarudin. Adalah Rosa Manulang yang dalam persidangan
menyebutkan bahwa Enji adalah perantara terkait pemberian fee untuk sejumlah orang besar di negeri ini. Saya pernah ketemu Benji, terus Bapak bilang, tanyalah Ros, sekalian dengan kegiatan-kegiatan pengadaan dan yang lain untuk Kemenpora. Saya waktu itu tanya ke Bu Enji, tapi kata Bu Enji sedang dibahas. Namun terkait perannya dalam kasus Wisma Atlet, Angelina bungkam. Tetapi saat pribadinya diserang oleh sejumlah pihak, Angelina langsung membuat konversi pers yang menanggapi serangan-serangan terhadap pribadinya. Langsung aja ya. Saya bersabar saja dengan semua pemberitaan miring tersebut. Saya ingin fokus memberikan perhatian kepada anak-anak yang masih tinggal bersama-sama dengan saya. Saya mohon doa dan dukungannya agar supaya saya dan anak-anak kuat untuk menjalani ini semua. Begitu, terima kasih, mohon dukungan dan doanya. Oke. Posisi Angelina Sondang di Partai Demokrat terbilang istimewa. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Angelina hanya dicopot sebagai wakil sekjen DPP Partai Demokrat. Sementara posisinya di DPR RI tetap dipertahankan, bahkan namanya sempat masuk dalam jajaran anggota Komisi Hukum DPR RI. Dan yang akan memberikan tanggapan adalah Pak Ngimroni. Selamat malam Pak Ngimroni. Selamat malam Mbak Fesi Almi. Iya, silakan Bapak. Sebelumnya saya berharap mudah-mudahan Indonesia ini dimasukkan menjadi salah satu di antara keajaiban dunia. Karena apa? Karena di samping negara terkorup di Asia, aparat-aparat penegak hukumnya nggak ada yang berlaku adil, hukumnya juga tidak adil. Bahkan Indonesia itu lebih ajaib dari dua binatang yang ada di Indonesia. Dua binatang tersebut jenis serangga. Tahu langsung saja Pak, tanggapannya terkait dengan berita tadi. Nah, ini binatang tersebut belalang dan kupu-kupu. Coba, betapa tidak aneh bin ajaib. Kalau siang makan nasi, kalau malam minum susu. Oh ame-ame, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Kan aneh bin ajaib, masih kalah dengan penegakan hukum di Indonesia. Orang tidak sama ditangkap. Ya, coba Angelina Sondang tidak dipecat dari anggota DPR. Kan aneh kan? Padahal Waude Nur Hayati begitu tersangka langsung ditahan. Banyak sekali kasus-kasus yang tidak adil di Indonesia ini. Ya, jika Anda diberi kesempatan memberikan masukan kepada Partai Demokrat, kepada fraksi Demokrat, kepada Pak Jafar Hafsah yang hingga hari ini masih menjadi ketua fraksi, begitu, apa yang akan Anda berikan masukan? Ya, semoga hukum itu ditegakkan seadil-adilnya, jangan pilih kasih, jangan diskriminatif. Ya kan udah jadi tersangka itu di mana-mana, harus dicopot dari jabatannya, copot dari partai, copot dari anggota DPR. Itu kan, Waude Nur Hayati, anggota Banggar DPR, begitu tamat dari tersangka langsung ditahan. Oke. Baiklah Pak Ngimroni, terima kasih. Kita sudah jelas apa yang Anda ingin atau berusaha sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Langsung saya akan menuju ke Makassar. Ada Rahel Marimbuna di sana, di mana yang kita bahas saat ini adalah mengenai masyarakat melihat ada ketidakadilan. Sudah ditetapkan sebagai tersangka, walaupun sudah dicopot sebagai salah satu petinggi Partai Demokrat, namun keberadaannya di DPR masih dipertahankan. Meskipun tidak ada aturan yang melarang ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka, harus langsung dicopot. Apa tanggapan masyarakat Makassar di sana? Rahel, silakan. Baik, Resi, memang benar masyarakat tentunya menunggu apa yang akan dialami oleh Angelina Sondang setelah ditetapkan oleh KPK pada 3 Februari lalu sebagai tersangka dalam kasus suap Wisma Atlet. Dan langsung saja kita dengarkan komentar dari warga Kota Makassar terkait dengan Enji yang sampai saat ini belum diperiksa dan belum ditahan oleh KPK. Pak, tadi melihat kan bahwa Enji dalam tayangan tadi masih tetap beraktivitas seperti biasanya meskipun dengan status tersangka. Komentar Bapak? Menurut saya ini ada penurunan yang dilakukan oleh pihak KPK di dalam melakukan pemberantasan korupsi. Oleh karena dia sudah menetapkan seorang tersangka,
apalagi di kasus korupsi yang kita kenal bahwa itu extraordinary crime, kejahatan luar biasa, harusnya pihak KPK langsung langsung menahan si Enji ini ketika itu ditetapkan sebagai tersangka. Karena kalau tidak langsung ditahan seperti ini kejadiannya, dia bisa lalu lalang kemana-mana, dan seperti kita lihat juga kemarin bahwa dari Komisi 10 kalau tidak salah itu bisa dipindah lagi Komisi 3, walaupun itu pihak DPR itu memprotes pihak Komisi 3 dan Pak SBY juga marah di situ. Jadi inilah sebetulnya KPK tidak memperlihatkan keseriusan di dalam melakukan pemberantasan korupsi. Kenapa pada saat ditetapkan sebagai tersangka tidak langsung menahan, supaya polemik di masyarakat itu tidak ada. Tapi kita lihat seperti sekarang ini, jadi polemik ini bola liar ini jalan terus karena Enji ini tidak ditahan, padahal dia sudah statusnya sebagai tersangka. Jadi muncul persepsi di tengah masyarakat yang macam-macam begitu ya? Betul. Iya, jadi harusnya KPK ini bisa merespon ya, keinginan masyarakat dan para penggiat anti korupsi bahwa korupsi itu adalah musuh bersama. Oleh karenanya ketika dia ditetapkan sebagai tersangka, siapapun dia harus langsung ditahan supaya efek jerah para koruptor itu ada. Kalau tidak, ya saya pikir ya orang santai-santai saja melakukan tindak pidana korupsi. Baik Pak, terima kasih untuk komentarnya. Dan satu warga Kota Makassar lainnya juga saya akan minta tanggapannya. Pak, tadi lihat tayangan Enji masih melakukan aktivitas sebagai anggota DPR RI. Nah, ini belum ditahan meski statusnya sudah sebagai tersangka. Bapak melihat ini bagaimana? Kalau Enji itu kan jangan dilihat sebagai orang per orang, dia itu satu paket, dia itu institusional. Jadi dia itu punya kekuatan di belakangnya. Dia itu pintu masuk. Jadi pasti orang-orang mau bertahan supaya menutup pintu ini. Kan di belakang Enji itu ada Demokrat, ada Anas, ada Andi Malarangan dan lain-lain. Jadi jangan dilihat sebagai satu paket. Ini gambaran bahwasanya bangsa kita ini masih menganut sistem politik kelompok, oligar. Kamu buruk, kamu koruptor, kamu apa dan segala macam. Tapi kamu ada di dalam kelompok saya, jadi saya pertahankan. Itu yang terjadi sekarang. Kita lihat saja itu, masa ada jelas-jelas tersangka koruptor gitu masih nyengar-nyengir kiri kanan kayak selebritis. Itu kan memalukan sekali bangsa ini. Mau jadi bangsa apa kita ini? Kalau koruptor jadi selebritis gitu, kayak nyengir-nyengir kayak apa gitu. Kemudian yang kedua, ini Abraham Samad ini terlalu banyak bicara. Saya sudah kasih tahu bilang, tidak usah terlalu banyak bicara. Bikin aspek kejutan. Kapan kau bisa bicara banyak? Kau bisa dibaca langkah-langkahmu. Jadi pesanku itu mana itu badinya itu Abraham Samad itu. Ya. Terima kasih untuk komentarnya. Ya, Devi, demikian tadi komentar dari warga Kota Makassar yang memang mengharapkan ada tindak lanjut setelah Enji ditetapkan sebagai tersangka, ada pemeriksaan dan juga penahanan. Baik, demikian laporan dari Makassar, kembali ke Anda di studio. Iya, menarik sekali karena mengingat Pak Abraham Samad berasal dari Makassar ya. Tadi ada yang geram mengapa tidak kemudian serta-merta memberikan kejutan. Kita tunggu saja seperti apa kejutan dari Sang Ketua KPK Abraham Samad. Terima kasih Rahel Marimbuna. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, saat lagi kami masih akan kembali. 5 pilihan berita masih banyak pemirsa, Anda bisa memilih salah satunya di 021583022. Dan selain daripada itu, Anda juga bisa memberikan komentar terkait ke-7 pilihan berita kami melalui akun Twitter kami di Suara Anda _ atau juga melalui Facebook di Suara Anda Metro TV. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Karpet Universal, desain dan kualitasnya top. Karpet Universal, paduan antara seni, teknologi, demi kenyamanan. Dengan berbagai pilihan desain. Kelembutan karpet Universal membuat saya nyaman bersama keluarga. Karpet Universal, desain dan kualitasnya top. Semua dimulai dari sini. Dari kantor BCA pertama. Awal sebuah perjalanan.